baik, yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah salah satu dinamika yang ditunjukkan kepada beberapa individu seperti kita ini dengan membahas topik atau isu-isu yang keluar, hangat dan sedang banyak dibicarakan saat ini melalui topik-topik atau isu itu agar nanti semuanya saudara-saudara semua ini mendapatkan atau memperoleh pemahaman dan informasi dari pembahasan kita. Tujuannya agar kita semua mendapatkan pemahaman serta saudara-saudara semua bisa mengembangkan potensi diri dan berani mengungkapkan pendapatnya. Apa semua saudari semua sudah siap? Siap. Kita di sini akan membahas itu mengenai menggunakan topik itu lebih bebas, yang mana topik itu berasal dari saudara semua dan itu topiknya itu di luar diri individu, di luar permasalahan yang terjadi dalam diri saudara semuanya ya. Dan masalah itu adalah hal yang perlu kita selesaikan dan masalah itu merupakan sesuatu yang mengganggu. Contohnya itu seperti bully, telat makan, telat tidur yang terjadi di luar individu. Baik, sekalian setelah ini silahkan masing-masing saudara mengungkapkan topik permasalahan yang ingin diungkapkan. Silahkan ya. Bahaya hubungan toksik. Baik, silahkan Nesa. Pengelolaan sampah. Alina silahkan. Pungli di lingkungan sekolah, Bu. Bagus. Nana? Menurut saya, Bu, minuman keras, Bu, karena para remaja sekarang ini sangat minuman keras itu sangat merajalela ya, remaja. Silahkan Nana. Pentingnya edukasi diri seks. Bagus. Silakan kalian. Tawuran antar pelajar, Bu. Oke, baik ya. Saudara semua sudah mengungkapkan masalah yang ingin kita bahas pada hari ini. Tapi tentunya kita tidak akan membahas semua itu. Kita akan memilih dari topik-topik yang telah kita sampaikan tadi. Jadi menurut Anda, kira-kira menurut saudara semua, dari topik itu, topik apa yang perlu kita bahas hari ini? Silakan ya. Mungkin seperti yang kemenangan tadi itu Pak, minuman keras, Bu. Karena juga kan akhir-akhir ini banyak pemuda-pemuda kalau tengah malam tuh mereka berkumpul bawa minuman keras tuh juga itu. Baik, silakan Alin. Setuju dengan pendapat Tiara bahwa akan membahas dari topik yang diajukan anak karena sekarang ini kalau sekarang sama perginya ke bar pasti sering minum alkohol, jadi itu sangat penting untuk dibahas supaya kita tuh tahu. Bagus ya. Yang lain bagaimana? Setuju. Ya, baik, topik pembahasan kita ini yaitu maraknya minuman keras pada kalangan remaja. Baik, kita minta kepada Nana untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengetahuan Nana mengenai minuman keras. Silakan Nana. Menurut saya minuman keras itu karena seseorang yang meminumnya dapat karena kesadaran dan juga emosionalnya juga tidak terkontrol. Bagus ya. Yang lain bagaimana pendapatnya mengenai minuman keras ini? Silakan ya. Mungkin yang minuman keras tuh kayak gak baik buat tubuh gitu, apalagi pemuda-pemuda tuh kalau udah minum itu mereka jadi mabuk dan membuat sekitarnya itu merusak sekitar. Ya, merusak sekitar ya, karena mereka tuh nggak sadar gitu ya. Silakan Nana. Menurut saya minuman keras tuh minuman yang memabukkan dan bisa merusak sekitar. Ya, bagus. Karena kurang sadar itu dia kadang melakukan hal-hal yang nggak benar ya. Yang lain bagaimana? Bagaimana menurut Syifa? Saya setuju dengan sebelumnya bahwa itu adalah sebuah minuman yang mengandung alkohol yang tidak itu memberikan efek negatif bagi orang yang minum. Baik, setelah kita mengetahui minuman keras tersebut, menurut saudara semua, apa penyebab kita mengkonsumsi minuman keras tersebut? Silakan Ina. Mungkin dari yang ada konsumsi minuman keras itu karena
jadi mereka mengalihkannya untuk minuman keras. Mungkin juga kalau dari Andina dan Nesa tadi teman-temannya mungkin mereka kayak party gitu, jadi ada satu teman yang nggak minum, jadi mereka kayak masak gitu loh buat juga. Lain, misalkan ada. Menurut saya itu dari diri sendiri, kita kurangnya kontrol diri dan emosi. Jadi mereka tidak dapat seperti yang Syifa katakan tadi sebagai menjaga suasananya sendiri. Jadi mereka tidak tahu melampiaskan kemana, jadi mereka minum. Misalkan ada. Mungkin berawal dari coba-coba, ternyata ketagihan gitu. Ya udah itu, akhirnya kecanduan gitu. Bagus ya jawaban dari saudara semua, bahwasanya penyebab kita mengkonsumsi minuman keras ini yaitu karena pergaulan, karena pikiran sedang banyak atau lagi stres, ya kita alihkan dengan hal itu, atau enggak dibujuk oleh teman, diinginkan coba-coba, akhirnya ikut mencoba. Bagus ya. Setelah kita mengetahui penyebabnya, menurut saudara semua, kira-kira apa dampak dari kita mengkonsumsi minuman keras ini? Kakak Nesa? Mungkin dampaknya bagi tubuh ya Bu, dengan tubuhnya rusak. Mungkin setahu saya kalau banyak minum keras itu bakal ngefek ke ya ginjal. Ginjal. Yang lain? Silakan Nadine. Mungkin akan menyebabkan kecanduan dari orang tersebut. Sekali mencoba terus. Ya, bagus ya. Menurut Andina bagaimana? Menurut saya itu mungkin akan sama seperti Nesa, itu akan merusak pada tubuh ya, dan juga kecanduan. Baik. Ada lagi dari Anda semua? Saudara semua? Cukup ya, berarti jawaban yang saudara sampaikan tadi itu benar semua. Bahwasanya dampak dari kita mengkonsumsi minuman keras ini adalah kesehatan tubuh kita akan terganggu, dan kita susahnya mengontrol emosi. Selain itu, saudara, selain dampak dari internal dari kita tubuh, tentunya di luar atau lingkungan juga akan berdampak karena kita mengonsumsi minuman keras. Jadi menurut Anda, kalau dari luar itu kira-kira apa yang dampak dari konsumsinya? Silakan Anda. Akan merasakan masyarakat. Ya, bagus ya, akan merasakan masyarakat. Ada lagi? Cukup? Baik, yang disampaikan Anda itu benar, bahwasanya kalau kita mengkonsumsi minuman keras itu nggak hanya diri kita aja yang kena, karena kan kita kan mengkonsumsi, dan mengkonsumsinya itu kita nggak sadar, kita akan dapat mengganggu masyarakat karena kita marah-marah misalnya, memabukkan, pulang malam-malam, sampai di rumah kita dimarahin orang tua, itu juga menjadi penyebab juga di luar individunya ya. Setelah itu, setelah kita mengetahui penyebab dampak, kemudian kita harus mempunyai strategi agar kita sebagai seorang remaja, sebagai seorang individu ini agar terhindar dari mengkonsumsi minuman keras itu, atau enggak strateginya lah gitu. Nah, jadi menurut saudara kira-kira apa itu? Ya, Mungkin dari diri sendiri Bu, buat coba-coba minuman keras itu. Terus juga kalau dari teman, kalau misalnya ada yang menyodorkan minuman itu pada kita, kayak kita nggak usah yuk. bagus ya, langsung ditolak mentah ya. Silakan ya, Sa. Saya kita bagi teman kalau temannya udah negatif, yaudah jangan ikutin. Bagus ya, harus pandai-pandai dari teman gitu ya. Ada lagi? Menurut Syifa bagaimana? Kalau menurut saya tergantung diri sendiri aja sih. Bagaimana kontrol diri sendiri. Tapi kalau misalnya bisa kontrol diri, kita kan pasti juga bisa kontrol teman. Bagus ya. Menurut Nada bagaimana? Ya. Benar yang dikatakan teman-teman tadi, seperti bisa lebih mengontrol diri, menjaga pergaulan, dan tidak terbawa-bawa dari dampak negatif dari perilaku dan seperti itu. Ada lagi? Silakan Nada. Perlu kita mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari hal-hal negatif pada diri. Ya, bagus ya. Ada lagi saudara semua? Cukup ya. Bagus yang disampaikan oleh saudara semua. Cara kita menghindari itu yaitu pertama tentunya kita harus mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar agama lagi yang banyak,
menjaga pergaulan, harus bisa mengontrol emosi, mengontrol diri. Menjaga pergaulan itu kita juga harus pandai mencari lingkungan yang sesuai dengan kita. Kita pun harus bisa membedakan lingkungan yang baik atau yang buruk buat kita tentunya ya. Baik, bagi pembahasan kita ini, saudara, ya, saya minta menyimpulkan. Dan saudara ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Tiara. Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras itu minuman yang tidak baik ya Bu bagi tubuh kita, dan sebaiknya kita dari hal itu akan tidak merugikan masyarakat dan merusak diri kita. Dua yang lain? Silakan Tony. Jadi minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan muda dan minuman yang bisa membuat kita kecanduan juga dan lebih banyak dampak negatifnya. Apa itu kira-kira dampak negatifnya? Seperti tadi yang saya sebutkan, ada kecanduan bagi orang tersebut, untuk tubuhnya juga kena sakit ginjal tadi kata Nesa. Bagus ya, mengetahui dampak negatifnya. Yang lain bagaimana? Minuman keras itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga masyarakat. Karena ketika kita mabuk itu kan pasti kita akan membuat kerusakan, entah itu ke tiba-tiba aja mukul orang, tiba-tiba marah, emosional, jadi kayak itu juga merugikan masyarakat. Bagus ya kesimpulan dari saudara semua. Jadi bahwasanya minuman keras ini minuman yang memabukkan, yang membuat kita kehilangan kesadaran diri sehingga merusak lingkungan. Gak hanya lingkungan, diri kita, dalam diri kita pun juga akan ikut rusak, apalagi kalau kita mengkonsumsinya itu di masa usia yang seharusnya tidak mengkonsumsi hal itu. Baik, setelah kita mengetahui semua hal ini, saya tentunya berharap dari diri saudara semua adanya komitmen. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan komitmennya? Silakan Tiara. Komitmen saya tidak akan mendekati minuman keras itu. Seperti tadi kayak kalau misalnya ada teman yang mengajak hal-hal seperti itu, sebaiknya saya hindari dan menolaknya dengan tegas kalau saya tidak mau minum itu dan itu hal terlarang. Bagus. Ada lagi? Silakan ada. Seperti yang disampaikan saya tadi, saya juga berkomitmen tidak akan meminum. Itu juga dalam Islam kan minuman keras itu haram. Boleh minum. Terus yang lain bagaimana? Setuju. Berarti sama semua komitmennya dengan Tiara dan Mada. Bagus. Baik, kegiatan akan segera kita akhiri. Saya meminta pesan dan harapan dari saudara semua. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan harapannya? Silakan. Silakan Syifa. Pesan dan harapan ya, kalau pesan saya adalah ada sedikit dengan SDQ dari semangat lagi karena saya ada sedikit mengantuk dari saya berdua. Ya baik, baiklah. Yang lain bagaimana? Kesannya? Kalau kesannya sah, apa kira-kira ya? Kan sah? Kesan saya menjadi tahu apa itu definisi dari minuman keras, terus dampaknya, terus penyebabnya, cara strateginya, terus saya jadi bisa mengungkapkan pendapat di muka umum. Baik. Ada lagi? Silakan ada. Pesan yang saya dapatkan di sini, Ya, silakan. saya dapat mendapatkan banyak informasi dari kegiatan ini, dan saya dapat mengeluarkan pendapat saya dan tidak Bagus ya, tidak malu-malu lagi ketika mengeluarkan pendapatnya. Ada lagi yang menyampaikan pesannya? Bagaimana? Cukup ya? Setuju ya? Oke. Setelah pesan tentunya harus ada pesan. Bagaimana? Ada yang menyampaikan pesannya? Bahkan Tiara? mungkin pesannya nanti anggota kelompok lebih aktif lagi, dan juga ruangannya ada AC-nya. Terus juga dapat dilanjutkan kegiatan ini dengan baik dan lancar, terus aktif. Terima kasih ya Tiara.
dengan Tiara Bu, kalau kegiatan selanjutnya ruangannya lebih bagus lagi. Baik, silakan Pak. Kalau pesan tambahan dari saya, kegiatan ini bisa kita lanjutkan di hari Minggu Selasa subuh sih. Nggak ngantuk gitu. Iya ya bagus ya. Setelah hari Minggu setelah subuh kita BKP ya. Silakan Olin. Saya sih kurang setuju dengan pendapat Syifa karena biasanya setelah subuh saya buka subuh dulu Bu. Oh iya ya, hari Minggu itu memang kita subuh biasanya ya. Kalau itu tidak kondusif kalau saya. Ya bagus. Silakan ada. Nama dari Syifa tadi saya setuju dengan Syifa. Setelah itu kita bisa mengaji bersama. Oke, setelah kita melaksanakan BKP kita mengaji bersama ya. Bagus. Silakan Adina. Saya kurang setuju dengan pendapat Syifa dan juga Nanda karena kita kan beda-beda ya Bu. Jadi untuk subuh itu mungkin saya pribadi pada angkutan yang Ya baik ya. Silakan Tiara. Saya juga kurang setuju sama Syifa, soalnya saya bersama Olin itu dirikan subuh di hari Minggu. Terus tidak mungkin sebaiknya di Wednesday Jam 3 sore. Oke bagus ya. Silakan siapa lagi? Jadi ini tidak ada hari Minggu, tapi tidak di jam di subuh, lalu di jam berapa? 9 saja Bu. Jam 9 ya. Yang lain bagaimana? Setuju? Baik ya, setuju semuanya. Kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan itu di hari Minggu di jam 9 di ruangan yang ber-AC tentunya ya. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan dan ditanyakan? Ya. Cukup ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena saudara semua sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita ini dengan topik bebas dan topiknya mengenai maraknya minuman keras pada remaja. Dan untuk mengakhiri kita tutup dengan doa. Ada yang ingin memimpin? Silakan ada. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Nada ya. Oke, sebelum itu mari kita tepuk tangan untuk Oke, setelah ini kita berdiri dan bersalaman sambil menyanyikan lagu